Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang ibu tua diajak liburan ke pantai oleh anak dan menantunya. Mereka tersenyum manis, seolah penuh perhatian. Namun siapa sangka, di pantai sepi itulah, ibu tua itu ditinggalkan sendirian. Mobil yang ia naiki hilang, anak dan menantunya lenyap, seakan menghapus dirinya dari kehidupan mereka. Semuanya, hanya demi harta warisan. Tapi mereka lupa, sang ibu menyimpan sebuah rahasia besar. Apa yang terjadi selanjutnya? Sebelum memulai cerita, tulis di kolom komentar, dari mana saja kamu menonton cerita ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Saya doakan semoga kalian diberi rezeki yang berlimpah, dimudahkan segala urusannya dan dikabulkan segala hajat di dunia maupun akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, udara Jakarta masih dingin ketika Bu Ratmi duduk di kursi goyang rumah besarnya. Rumah mewah bergaya kolonial itu terasa sepi sejak kepergian mendiang suaminya. Di usianya yang hampir 70 tahun, ia lebih sering ditemani sunyi dibandingkan tawa keluarga. Tiba-tiba suara klakson mobil hitam mengusik keheningan. Dari jendela, Bu Ratmi melihat anaknya, Arman, bersama istrinya, Maya, turun dengan wajah ceria. "Ibu, ayo siap-siap, kami ajak ibu liburan," ucap Arman penuh semangat, seolah-olah ada kejutan besar menanti. Bu Ratmi tersenyum, hatinya hangat. Sudah lama anaknya tidak mengajaknya jalan-jalan. Apalagi Maya, menantunya, jarang sekali terlihat ramah. Tapi kali ini berbeda. Maya bahkan menggandeng tangan Bu Ratmi dengan manis. "Kami tahu ibu butuh udara segar. Pantai ini sepi, indah, cocok untuk menenangkan hati," kata Maya, sambil menatap Arman penuh arti. Dengan hati penuh harapan, Bu Ratmi menurut. Ia tak pernah menolak ajakan anaknya, apalagi jika itu bisa membuat mereka lebih dekat. Dalam perjalanan, mobil SUV hitam melaju kencang menembus jalan tol. Arman bercerita tentang pantai baru yang tidak banyak diketahui orang. Sementara Maya sesekali melirik ponselnya, seakan menyiapkan sesuatu yang tidak ingin diketahui orang lain. Perjalanan panjang membawa mereka tiba di sebuah pantai terpencil. Pasir putih membentang luas, debur ombak terdengar jelas, dan hanya ada beberapa nelayan yang sibuk di kejauhan. Arman memarkir mobilnya agak jauh dari bibir pantai, lalu mereka bertiga turun. Bu Ratmi berdiri menatap laut lepas. Matanya berkaca-kaca karena teringat masa muda ketika ia dan suaminya dulu sering berjalan di tepi pantai. "Indah sekali, Nak. Ibu bahagia sekali bisa ke sini," ucapnya dengan suara bergetar. Arman menepuk bahu ibunya sambil tersenyum tipis. "Iya Bu, nikmati saja. Anggap ini hadiah dari kami." Maya menambahkan, "Ibu duduk dulu ya, kami mau ke toilet sebentar." "Ibu tunggu di sini saja. Sebentar kok." Dengan polosnya, Bu Ratmi mengangguk dan duduk di kursi lipat yang mereka sediakan. Angin laut menerpa wajah tuanya, sementara kedua orang yang paling ia percaya berjalan meninggalkannya. Detik demi detik berlalu, menit berganti menit. Bu Ratmi menatap jam tangannya. Sudah lebih dari 30 menit. Namun Arman dan Maya belum kembali. Hatinya mulai gelisah, tapi ia mencoba menenangkan diri. "Mungkin toiletnya jauh," gumamnya pelan. 1 jam pun berlalu. Langit perlahan meredup ditutupi awan tipis. Rasa cemas makin kuat menyelimuti dada Bu Ratmi. Dengan langkah perlahan, ia berdiri, mencoba menyusul anak dan menantunya. Namun ketika melewati area parkiran, tubuhnya mendadak lemas. Kursinya hampir terjatuh dari genggamannya. Mobil yang tadi mereka naiki sudah tidak ada di sana. Bu Ratmi terdiam, wajahnya pucat. Jantungnya berdegup kencang. Angin laut yang tadi menenangkan kini terasa dingin menusuk tulang. Ia berbisik lirih, nyaris tak percaya dengan matanya sendiri. "Arman, Maya, di mana kalian?" Bu Ratmi berdiri terpaku di area parkir, menatap kosong ke tanah berpasir. Jejak ban mobil masih terlihat jelas, meninggalkan garis panjang menuju jalan keluar pantai. Tangannya bergetar, matanya membesar,
seakan masih berharap itu hanya hayalan. Ibu ditinggal? Tidak mungkin. Arman, anakku tidak mungkin setega itu, ucapnya lirih, mencoba meyakinkan diri. Namun semakin lama, kenyataan itu makin menusuk. Mobil hitam yang tadinya membawa mereka sudah benar-benar pergi. Rasa sesak menghimpit dada Bu Ratmi. Lututnya lemas. Hampir saja tubuhnya roboh jika ia tidak segera duduk di batu besar dekat pohon kelapa. Angin laut berhembus kencang. Aroma asin bercampur getir air mata. Bu Ratmi menatap ke arah bibir pantai, berharap sosok Arman dan Maya muncul dengan wajah menenangkan. Tapi yang ada hanya debur ombak dan burung camar yang berterbangan rendah. Setiap detik berubah menjadi siksaan. Dalam hatinya mulai muncul pertanyaan-pertanyaan yang menyakitkan. Apakah mereka sengaja? Apakah benar anakku meninggalkanku demi sesuatu? Demi harta? Ingatan demi ingatan muncul di kepalanya. Bagaimana Arman dulu selalu memintanya menjual aset tanah. Bagaimana Maya selalu merengek ingin rumah besar baru. Bagaimana mereka kerap membicarakan warisan di depan dirinya. Semua itu kini terasa seperti potongan puzzle yang menyatu. Bu Ratmi meremas tangannya sendiri. Air mata jatuh tanpa bisa dibendung. Ya Allah, apa salahku sampai aku diperlakukan begini oleh darah dagingku sendiri? Langkah gontai membawanya kembali ke tepi pantai. Kaki tuanya menancap di pasir yang dingin, sementara pandangannya kosong menatap laut lepas. Tak ada seorang pun di sekitarnya, hanya kesunyian yang terasa mencekam. Di kejauhan, ia melihat sosok seorang nelayan tua sedang membereskan jaringnya di dekat perahu. Dengan sisa tenaga, Bu Ratmi mencoba berjalan mendekat. Tubuhnya gemetar, kakinya terasa begitu berat, seolah pasir menahannya. Namun sebelum sampai, matanya berkunang-kunang. Dunia di sekitarnya berputar. Dan dalam sekejap, Bu Ratmi terjatuh ke pasir. Tubuhnya terkulai lemah, wajahnya pucat, hanya suaranya yang lirih bergetar menyebut, "Arman, Maya." Tubuh Bu Ratmi tergeletak di atas pasir. Nafasnya terengah-engah. Dadanya naik turun tak beraturan. Rambut putihnya terurai berantakan, terkena pasir dan angin laut yang kencang. Suara deburan ombak seolah ikut meratap bersama keadaannya. Dari kejauhan, seorang nelayan tua yang baru saja selesai membereskan jaring perahunya memperhatikan. Wajahnya penuh kerut, tubuhnya kurus, namun matanya tajam dan penuh kepedulian. Namanya Pak Seno. Dengan langkah cepat, Pak Seno menghampiri tubuh Bu Ratmi yang terkulai. Ia terkejut melihat seorang ibu tua berpakaian mewah, dengan tas tangan berharga mahal, tergeletak tak berdaya di pantai sepi. "Ya ampun, Bu, apa yang terjadi dengan panjenengan?" Ucapnya panik sambil berjongkok dan mencoba menegakkan tubuh Bu Ratmi. Perlahan, Bu Ratmi membuka mata. Pandangannya buram, bibirnya kering. Dengan suara parau, ia hanya mampu berbisik, "Saya, ditinggal, anak saya." Pak Seno menatapnya heran, namun tidak banyak bertanya. Ia segera membantu Bu Ratmi berdiri, lalu menuntunnya ke gubuk sederhana miliknya di tepi pantai. Gubuk itu terbuat dari bambu, beratapkan daun kelapa kering, jauh berbeda dengan rumah mewah Bu Ratmi di kota. Di dalam gubuk, Pak Seno menuangkan segelas air kelapa muda dan menyodorkannya. "Minum dulu, Bu, biar tenang. Panjenengan aman di sini." Tangan Bu Ratmi gemetar saat menerima gelas itu. Air kelapa yang dingin mengalir melewati tenggorokannya, sedikit mengembalikan tenaga. Air mata mengalir di pipinya saat ia mulai menceritakan apa yang terjadi. Bagaimana anak dan menantunya mengajaknya liburan, bagaimana mereka berpura-pura ke toilet, dan akhirnya meninggalkannya sendirian. Wajah Pak Seno mengeras, matanya berkaca-kaca mendengar kisah itu. "Astagfirullah. Kok bisa ya, Bu? Anak sendiri tega begitu sama ibunya." Bu Ratmi menunduk, menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. "Mungkin karena harta. Mereka sudah lama mengincar warisan dari almarhum suamiku. Dan mungkin, hari ini, mereka benar-benar ingin menyingkirkanku." Pak Seno terdiam. Hatinya bergejolak antara marah dan iba. Ia tahu betul dunia memang kejam. Tapi tetap sulit dipercaya ada anak yang tega membuang ibunya seperti sampah. Di luar,
Ombak semakin bergemuruh, seakan menjadi saksi bisu pengkhianatan yang baru saja terjadi. Dan di kejauhan, tanpa sepengetahuan Bu Ratmi maupun Pak Seno, Arman dan Maya sedang duduk di sebuah restoran mewah di kota, tertawa puas sambil menyesap kopi. Sekarang semua harta itu milik kita, kata Maya dengan senyum liciknya. Arman mengangguk, tak sadar bahwa rencana mereka justru akan membuka rahasia besar yang selama ini disimpan rapat oleh ibunya. Malam perlahan turun di pantai terpencil itu. Gubuk bambu milik Pak Seno diterangi lampu minyak yang redup. Suara serangga malam berpadu dengan deru ombak, menciptakan suasana hening yang menekan hati. Bu Ratmi duduk di atas dipan bambu. Wajahnya murung, matanya masih sembab karena menangis. Sementara Pak Seno sibuk menyiapkan sup ikan sederhana di tungku api. Aroma asap kayu bercampur gurih kuah ikan mengisi ruangan kecil itu. Bu, makan dulu. Jangan sampai jatuh sakit. Panjenengan butuh tenaga, ucap Pak Seno sambil meletakkan semangkuk sup di depannya. Dengan tangan gemetar, Bu Ratmi menyuapkan sesuap. Hangatnya kuah membuat air matanya kembali jatuh. Ia teringat betapa dulu ia sering menyuapi Arman kecil, merawatnya dengan penuh kasih sayang, tapi kini balasan yang ia dapat hanyalah pengkhianatan. Pak Seno menatapnya iba. Kalau boleh tahu, Bu, kenapa sampai tega anak panjenengan meninggalkan jenengan begitu saja? Bu Ratmi menarik napas panjang, suaranya bergetar saat berkata, harta, Pak Seno. Semua karena harta. Mereka pikir aku menyimpan kekayaan melimpah yang bisa langsung mereka nikmati. Pak Seno mengernyit. Lah memangnya, harta itu sudah diwariskan ke anak panjenengan. Bu Ratmi tersenyum pahit. Ia menatap jauh ke arah jendela bambu, ke laut gelap yang luas. Dengan suara lirih namun tegas, ia berucap, tidak, Pak Seno. Mereka tidak tahu. Semua harta itu sudah aku pindahkan. Bukan lagi atas nama mereka. Bahkan, mereka tidak akan pernah bisa memilikinya. Pak Seno terkejut. Matanya membesar. Maksudnya, Bu? Bu Ratmi menunduk, seakan menimbang apakah ia bisa mempercayakan rahasia itu kepada orang lain. Jemarinya meremas ujung kain jariknya. Wajahnya penuh keraguan. Sementara itu, di tempat lain, Arman dan Maya pulang ke rumah mewah Bu Ratmi di kota. Mereka berjalan dengan wajah penuh kemenangan. Maya bergegas membuka lemari besi kecil di kamar Bu Ratmi, mencari dokumen kepemilikan tanah dan toko emas. Namun betapa kagetnya mereka saat mendapati lemari itu kosong. Hanya ada sebuah amplop bersegel yang ditinggalkan. Arman meraihnya dengan tangan gemetar. Amplop itu bertuliskan nama seseorang yang membuatnya bingung sekaligus curiga. Nama itu adalah Pak Seno. Angin malam membuat gubuk bambu itu berderit pelan. Bu Ratmi duduk bersandar. Wajahnya pucat namun sorot matanya perlahan mengeras, seolah menemukan kembali kekuatan yang sempat hilang. Pak Seno duduk di hadapannya, masih menunggu penjelasan. Jadi, panjenengan sudah siapkan sesuatu, Bu? Tanyanya hati-hati. Bu Ratmi menutup matanya sejenak, lalu berkata dengan suara lirih namun tegas. Sejak lama aku sudah tahu, Pak, bahwa Arman dan Maya hanya memandangku karena harta. Mereka tidak pernah benar-benar peduli. Karena itu, sebelum suamiku meninggal, kami sepakat memindahkan semua aset atas nama yayasan yang kami dirikan diam-diam. Pak Seno terbelalak. Yayasan? Lalu, apa hubungannya dengan saya, Bu? Bu Ratmi tersenyum tipis, menatapnya penuh arti. Yayasan itu aku serahkan dalam pengelolaan seorang wali. Seseorang yang dulu pernah menolong suamiku saat ia jatuh sakit di pantai ini. Orang itu adalah panjenengan sendiri, Pak Seno. Pak Seno terdiam membisu. Tangannya berhenti di udara. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak menyangka bahwa perbuatan kecilnya di masa lalu, menolong seorang pria yang terdampar dan nyaris kehilangan nyawa, kini dibalas dengan sesuatu yang begitu besar. Sementara itu, di rumah besar Bu Ratmi di kota, suasana mulai berubah mencekam. Arman berdiri gemetar sambil membaca nama Pak Seno yang tertera di amplop. Maya merebut surat itu dengan kasar, membukanya cepat. Isinya membuat wajah mereka seketika pucat pasi.
Surat itu berisi pernyataan resmi bahwa seluruh aset toko emas, tanah, dan rumah mewah telah dipindah tangankan ke yayasan sosial yang dikelola atas nama Pak Seno. Tidak ada satupun yang diturunkan kepada Arman dan Maya. Maya meremas kertas itu dengan marah. Apa-apaan ini? Bagaimana mungkin semua harta jatuh ke tangan orang asing bernama Pak Seno? Arman menghempaskan tubuhnya ke kursi. Wajahnya pucat, tangannya menutup kepala. Tidak mungkin ibu setega itu pada anaknya sendiri. Namun jauh di dalam hatinya, Arman tahu, dialah yang pertama kali berkhianat. Malam itu, untuk pertama kalinya, pasangan tamak itu merasakan ketakutan. Bukan hanya karena mereka tidak mendapatkan harta, tetapi juga karena ada nama misterius yang bisa meruntuhkan semua rencana busuk mereka. Di pantai, Bu Ratmi memandang langit malam yang bertabur bintang. Dengan suara lirih ia berucap, "Mereka pikir aku lemah. Padahal, justru dari kelemahan inilah aku menemukan siapa sebenarnya yang tulus menyayangiku." Pak Seno hanya menunduk, tak sanggup berkata-kata. Ia sadar, hidupnya sebentar lagi akan berubah selamanya. Malam kian larut. Ombak di pantai terpencil itu bergemuruh, seolah ikut menyimpan rahasia besar yang baru saja terungkap. Bu Ratmi duduk di depan tungku kecil gubuk Pak Seno. Wajahnya diterangi cahaya api yang berkelip. Sementara Pak Seno masih sulit mempercayai apa yang ia dengar. "Bu, apa panjenengan sungguh-sungguh menyerahkan semua harta itu atas nama saya?" tanya Pak Seno dengan suara bergetar. Bu Ratmi mengangguk perlahan. "Ya, Pak Seno. Suamiku dulu berutang nyawa pada panjenengan. Waktu itu, di pantai ini juga, beliau hampir tenggelam. Panjenengan yang menolongnya, tanpa pamrih. Sejak itu, kami tahu, tidak semua orang menilai hidup hanya dari harta. Karena itu, sebelum beliau tiada, kami sepakat, harta ini akan kami serahkan kepada orang yang benar-benar tulus. Dan aku percaya, panjenengan tidak akan menyalahgunakannya." Air mata menetes di wajah Pak Seno. Ia tidak pernah menyangka kebaikan kecil yang ia lakukan bertahun-tahun lalu akan berbuah sedemikian besar. "Astagfirullah, Bu, saya hanya nelayan tua. Bagaimana saya bisa mengurus harta sebanyak itu?" Bu Ratmi menatapnya lembut. "Panjenengan tidak sendirian. Ada yayasan, ada pengurus yang siap membantu. Nama panjenengan hanya sebagai wali. Semua itu demi anak-anak yatim, fakir miskin, dan orang-orang yang membutuhkan." Sementara itu, jauh di kota, rumah besar Bu Ratmi yang megah kini dipenuhi emosi. Arman mondar-mandir dengan wajah kusut. Maya duduk di sofa, meremas lembaran surat yang tadi mereka temukan. "Tidak bisa begini. Semua harta itu seharusnya milik kita. Apa gunanya kita selama ini bersusah payah mengurus ibu kalau ternyata dia malah menyerahkan semuanya ke orang asing?" bentak Maya dengan suara tinggi. Arman terdiam. Napasnya memburu. Kata-kata Maya menampar nuraninya. Benarkah mereka selama ini hanya mengurus ibu karena mengincar harta? Dalam hatinya ia tahu jawabannya. Iya. Namun egonya terlalu tinggi untuk mengakui. Siapa sebenarnya orang ini? Pak Seno? Kenapa nama dia yang ada di semua dokumen? Gumam Arman gusar. Maya menatap tajam. Matanya penuh api. Kita harus cari tahu. Jika ibu masih hidup, kemungkinan besar dia bersama orang itu. Dan kalau benar, kita harus merebut kembali semua yang seharusnya jadi hak kita. Keesokan harinya, Arman mulai mencari informasi. Ia menelpon notaris keluarga, bertanya soal dokumen dan yayasan. Namun setiap jawaban yang ia dapat hanya membuatnya semakin resah. Benar, seluruh aset telah dipindah tangankan secara legal. Tidak ada celah hukum bagi mereka untuk menuntut. Maya menggenggam tangan suaminya erat. Kalau jalur hukum tidak bisa, kita harus cari jalur lain. Kita harus temukan ibu. Kalau dia menolak mencabut dokumen itu, kita akan paksa dia. Arman menatap Maya. Hatinya bimbang. Ada sedikit sisa cinta seorang anak pada ibunya, tapi tertutup oleh ambisi dan bujuk rayu istrinya. Ia akhirnya mengangguk. Baik, kita cari dia. Bagaimanapun caranya. Sementara itu,
Di gubuk kecil tepi pantai, Bu Ratmi merasa sedikit lebih tenang setelah menceritakan semuanya pada Pak Seno. Namun dalam hati kecilnya, ia tahu, Arman dan Maya tidak akan tinggal diam. Mereka pasti akan mencarinya. Ia menatap laut yang gelap. Bibirnya bergetar lirih. Ya Allah, kuatkan hamba. Jika memang ujian ini harus kualami dari darah dagingku sendiri. Pak Seno menoleh. Raut wajahnya cemas. Ia merasakan angin malam berhembus lebih dingin, seakan membawa pertanda buruk. Pagi itu, matahari baru saja muncul di ufuk timur. Sinarnya memantul di permukaan laut yang berkilau. Suara burung camar terdengar jelas, menambah kesan damai di pantai terpencil itu. Namun di balik ketenangan, ancaman besar mulai mendekat. Di kota, Arman memutar setir mobilnya dengan wajah tegang. Maya duduk di sampingnya, mengenakan kacamata hitam, wajahnya penuh rencana licik. Semalam aku sudah cari informasi. Orang bernama Seno itu nelayan tua yang tinggal di daerah pantai yang kemarin kita datangi. Pasti disitulah ibu berada, ujar Maya dengan nada dingin. Arman menggertakkan gigi. Kalau memang benar, kita harus cepat bertindak. Aku tidak mau semua harta itu hilang begitu saja. Maya tersenyum miring. Tenang, semua akan beres, asal kau berani ikut caraku. Sementara itu, di gubuk kecil tepi pantai, Bu Ratmi baru saja selesai membantu Pak Seno menjemur jaring. Meski tubuhnya masih lemah, wajahnya sedikit lebih cerah karena merasa aman bersama orang yang tulus. Pak Seno memperhatikan Bu Ratmi yang duduk di bangku bambu. Bu, sebaiknya panjenengan jangan terlalu lama di luar. Saya takut kalau anak panjenengan benar-benar nekat mencari. Bu Ratmi menghela napas panjang. Aku tahu, Pak, mereka pasti tidak tinggal diam. Tapi apapun yang terjadi, aku tidak akan mencabut hibah itu. Harta itu bukan untuk mereka. Mata Bu Ratmi berkilat. Meski tubuhnya ringkih, ada kekuatan tekad yang sulit digoyahkan. Di jalan menuju pantai, mobil Arman melaju kencang, meninggalkan debu di sepanjang jalan desa. Orang-orang desa yang melihat mobil asing itu hanya saling berbisik. Salah satu nelayan bahkan sempat menunjuk arah jalan yang menuju gubuk Pak Seno. Sesampainya di bibir pantai, Arman menghentikan mobilnya. Ia turun sambil memandang sekitar dengan tatapan tajam. Maya menyusul, langkahnya mantap, matanya menyapu seluruh area. Itu, ada gubuk bambu di sana, ujar Maya sambil menunjuk ke arah barat, tempat gubuk kecil Pak Seno berdiri. Arman menelan ludah. Ada rasa rindu dan bersalah dalam dirinya membayangkan bertemu ibunya lagi. Namun Maya menepuk bahunya, membuyarkan semua rasa itu. Jangan goyah, men. Ingat, semua harta itu seharusnya milik kita. Kalau ibu menolak, kita paksa. Sementara itu, di gubuk, Bu Ratmi sedang menata mangkuk berisi nasi dan ikan bakar sederhana. Tiba-tiba, Pak Seno yang baru kembali dari bibir pantai menutup pintu bambu dengan tergesa. Wajahnya tegang. Bu, ada mobil asing berhenti tak jauh dari sini. Saya takut itu. Mereka. Tubuh Bu Ratmi menegang. Sendok di tangannya terjatuh ke lantai bambu. Suara jantungnya berdegup keras. Arman, Maya, mereka sudah datang. Gumamnya dengan suara nyaris tak terdengar. Pak Seno mengangguk. Tatapannya serius. Dari celah bambu, terlihat bayangan dua sosok yang berjalan mendekat. Semakin lama, semakin jelas, hingga tak salah lagi. Itu adalah Arman dan Maya. Langkah kaki semakin terdengar jelas di luar gubuk. Bu Ratmi menahan napas. Jantungnya berdetak cepat. Pak Seno berdiri di depan pintu bambu. Tubuhnya yang renta tetap berusaha melindungi Bu Ratmi. Bu, jangan keluar dulu. Biarkan saya yang menghadapi. Ucap Pak Seno dengan suara rendah namun tegas. Tak lama kemudian, pintu bambu diketuk keras. Suara Maya terdengar lantang, penuh nada memaksa. Ibu, kami tahu ibu ada di dalam. Buka pintunya sekarang juga. Bu Ratmi menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air mata jatuh begitu saja. Ia tak menyangka, anak dan menantu yang dulu ia rawat dengan penuh kasih, kini memperlakukannya seolah musuh.
Pak Seno membuka pintu sedikit, menahan dengan tangannya. Ada apa ribut-ribut pagi-pagi? Pantai ini tenang. Jangan bawa amarah ke sini. Arman yang berdiri di samping Maya menatap tajam. Wajahnya tegang. Nadanya bergetar. Mana ibu saya? Begitu pintu terbuka lebar, pandangan Arman bertemu dengan Bu Ratmi yang duduk di bangku bambu. Wajah ibunya pucat, matanya bengkak, namun sorotnya penuh luka. Ibu, Arman bergumam, langkahnya maju satu. Ada sebersit rasa bersalah di matanya, namun cepat padam ketika Maya menatapnya dengan tajam, memberi isyarat untuk tidak goyah. Maya melangkah masuk tanpa permisi. Jadi ini yang ibu lakukan, ya? Sembunyi di sini, bersama orang asing bernama Seno, menyerahkan semua harta pada dia, dan membuang anak sendiri. Bu Ratmi menunduk. Suaranya lirih namun jelas. Kalianlah yang membuangku lebih dulu. Bukan aku yang meninggalkan kalian. Tapi kalian yang tega meninggalkan ibumu di pantai sepi, seolah aku bukan siapa-siapa. Arman terdiam. Kata-kata itu menampar hatinya, mengingat kembali momen ketika ia meninggalkan ibunya sendirian. Tapi Maya maju selangkah, menudingkan jarinya ke arah Bu Ratmi. Kalau ibu tidak segera mencabut surat hibah itu, jangan salahkan kami kalau harus bertindak lebih jauh. Pak Seno berdiri di antara mereka. Wajahnya merah menahan amarah. Cukup, kalian sudah kelewatan. Ibu ini bukan barang yang bisa kalian buang lalu rebut kembali hartanya sesuka hati. Suasana memanas. Suara ombak yang menghantam karang seolah ikut menjadi saksi ketegangan itu. Arman mengepalkan tangannya. Hatinya bimbang antara mengikuti istrinya atau mendengarkan suara nurani. Sementara Maya semakin menggila. Matanya penuh api serakah. Dan tiba-tiba, suara sirene mobil polisi terdengar dari kejauhan, mendekat ke arah pantai. Maya menoleh panik. Wajahnya memucat. Arman terbelalak. Bu Ratmi menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya jatuh bercampur rasa lega sekaligus takut. Siapa yang memanggil polisi? Suara sirene semakin mendekat, memantul di udara pantai yang tenang. Tak lama kemudian, sebuah mobil patroli berhenti di tepi jalan berpasir. Dua orang polisi turun dengan langkah tegas. Seragam mereka berkibar tertiup angin laut. Arman dan Maya saling pandang. Wajah Maya yang tadi penuh percaya diri kini mulai panik. Kenapa polisi bisa ada di sini? Bisiknya gusar. Arman hanya menggeleng. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Pak Seno berdiri tegak, menyambut aparat dengan tenang. Pak, Bu, terima kasih sudah datang. Saya yang melaporkan. Ada seorang ibu tua yang dibuang begitu saja oleh anak dan menantunya. Mohon bantuannya. Kata-kata itu langsung membuat tubuh Bu Ratmi gemetar. Ia menutup wajahnya dengan tangan. Air matanya mengalir deras. Arman menunduk. Wajahnya pucat. Sedangkan Maya melotot marah pada Pak Seno. Berani-beraninya kau memanggil polisi. Ini urusan keluarga, orang luar tidak usah ikut campur. Bentak Maya dengan nada tinggi. Salah satu polisi menatap Maya tajam. Ibu, jangan membentak sembarangan. Kami mendapat laporan bahwa seorang wanita lanjut usia ditelantarkan. Itu bisa masuk pasal penelantaran orang tua, dan hukumannya tidak ringan. Arman melangkah maju, mencoba membela diri. Tidak, Pak, itu tidak benar. Kami hanya ingin memberi ibu waktu sendiri di pantai. Kami tidak berniat jahat. Namun suara Arman terdengar ragu. Matanya tak mampu menatap lurus ke arah polisi. Bu Ratmi akhirnya berdiri perlahan. Dengan suara lirih, ia berkata, "Kalau benar kalian tidak berniat jahat, kenapa kalian tinggalkan aku begitu lama? Kenapa mobil itu kalian bawa pergi, meninggalkanku sendirian di pantai yang sepi?" Polisi menoleh pada Arman dan Maya. Sorot mata mereka penuh kecurigaan. Maya mencoba tersenyum palsu. Itu hanya salah paham, Pak. Namun sebelum sempat menambahkan alasan lain, salah satu polisi mengeluarkan sebuah map coklat dari tasnya. Kami juga mendapat surat laporan dari notaris yang sama dengan ibu ini. Dokumen menyatakan bahwa seluruh harta telah dihibahkan, bukan kepada anak atau menantu,
melainkan kepada yayasan di bawah pengawasan Pak Seno. Wajah Maya seketika pucat pasi. Arman tertegun, matanya membesar, tubuhnya gemetar. Tidak, ini tidak mungkin, gumamnya pelan. Pak Seno menatap mereka dengan sorot mata tajam. Semua sudah jelas. Kalian bukan hanya tamak, tapi juga sanggup menelantarkan darah daging kalian sendiri demi harta yang bahkan bukan lagi milik kalian. Ombak kembali bergemuruh. Kali ini terdengar lebih keras, seakan ikut menyudutkan pasangan serakah itu. Arman menutup wajahnya. Tubuhnya goyah. Maya, sebaliknya, semakin tak terkendali. Ia berteriak histeris. Aku tidak akan membiarkan semua ini. Aku akan rebut harta itu kembali, bagaimanapun caranya. Polisi segera menahan Maya yang berusaha maju menyerang Bu Ratmi. Arman hanya bisa terdiam, tubuhnya lunglai, wajahnya penuh penyesalan. Namun sebelum polisi membawa mereka pergi, Maya sempat menoleh, menatap penuh kebencian pada Bu Ratmi dan Pak Seno. Ini belum berakhir. Maya meronta dalam genggaman polisi. Suaranya melengking di tengah pantai yang sepi. Lepaskan aku. Semua harta itu milikku. Aku yang berhak atas semuanya. Namun polisi tetap menggiringnya menuju mobil patroli. Arman hanya berdiri kaku. Wajahnya pucat. Tubuhnya gemetar seperti kehilangan tenaga. Pak, Bu, kalian harus ikut ke kantor untuk dimintai keterangan, ucap salah satu polisi tegas. Arman menunduk dalam. Di balik rasa takut, ada penyesalan yang dalam. Tatapannya bertemu dengan mata ibunya yang basah oleh air mata. Ia ingin berkata sesuatu, namun lidahnya keluh. Semua kata yang ingin keluar terhalang oleh rasa bersalah yang terlalu besar. Arman. Suara Bu Ratmi lirih, bergetar. Ibu tidak butuh hartamu, tidak butuh baktimu dengan paksaan. Ibu hanya ingin anak ibu tetap jadi manusia yang punya hati. Tapi ternyata, hartalah yang membuatmu buta. Arman terisak, matanya memerah. Bu, aku hilaf. Namun polisi sudah menarik lengannya, memaksanya berjalan ke arah mobil patroli. Maya masih berteriak-teriak histeris, sementara Arman hanya terisak diam. Wajahnya tertunduk. Pak Seno berdiri di samping Bu Ratmi, menopang bahu ibu tua itu yang mulai bergetar. Sudahlah, Bu. Semua akan baik-baik saja. Yang salah akan mendapat balasannya. Saat mobil patroli pergi meninggalkan pantai, debu pasir berhamburan tertiup roda. Bu Ratmi menatap ke arah mobil itu dengan pandangan sayu. Ada luka, ada duka, tapi juga kelegaan. Ia tahu, perjalanan panjang penuh pengkhianatan akhirnya menemukan titik terang. Senja mulai turun. Langit memerah. Sinar jingga memantul di permukaan laut. Di gubuk sederhana Pak Seno, Bu Ratmi duduk menatap matahari yang perlahan tenggelam. Pak Seno, harta itu tidak pernah membuatku bahagia. Tapi kebaikan kecil, seperti yang panjenengan lakukan, itulah yang menyelamatkan hidupku, ucapnya pelan. Pak Seno tersenyum rendah hati. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya. Bu, hidup ini akan lebih ringan kalau kita saling menolong. Bu Ratmi mengangguk. Air matanya jatuh lagi. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Melainkan air mata lega. Ia sadar, meski dikhianati oleh anak kandungnya sendiri, ia masih menemukan kasih sayang sejati dari orang yang bahkan tidak memiliki hubungan darah. Di kejauhan, suara ombak seolah berbisik. Pantai itu menjadi saksi bagaimana keserakahan membawa kehancuran, dan bagaimana ketulusan justru menyelamatkan. Malam itu, Bu Ratmi menatap langit penuh bintang, berdoa lirih. Ya Allah, terima kasih masih Kau kirimkan orang-orang baik dalam hidupku, meski darah dagingku sendiri tega membuangku. Aku ikhlas, biarlah Engkau yang membalas semua ini. Dan angin laut yang lembut seakan menjawab doanya, membawa kedamaian ke dalam hatinya yang sempat hancur. Cerita ini adalah karya fiksi, yang ditulis untuk menggugah hati dan menyampaikan pesan moral. Jika ada kesamaan nama atau kejadian dengan kehidupan nyata, itu semata-mata kebetulan dan bukan berdasarkan kisah nyata. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like, tulis pendapatmu di kolom komentar,
dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.